Hello Teknolovers, jumpa lagi. Kamu mungkin sudah mengetahui kalau setiap tahun memiliki jumlah hari sebanyak 365 hari. Namun, ada yang berbeda dalam 4 tahun sekali, di mana terdapat 366 hari dalam satu tahun tersebut. Nah, tahun 2020 ini merupakan tahun kabisat, artinya tahun yang memiliki jumlah hari yang lebih banyak daripada tahun biasa dan terjadi tiap 4 tahun sekali. Kira-kira kenapa ya ada perbedaan di 4 tahun sekali itu? Yuk simak penjelasannya. Sejarah tanggal 29 Februari yang hanya ada tiap 4 tahun sekali. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik terbaru setiap hari di channel Teknologi Populer. Kamu pasti pernah memperhatikan tanggal, terutama di bulan Februari kan? Pada bulan ini biasanya berakhir di tanggal 28, tapi sesekali berakhir juga di angka 29 yang dijumpai 4 tahun sekali saja. Sebenarnya bagi kamu yang lahir pada tanggal 29 Februari, gak usah galau karena harus ngerayain ultah di tanggal lain. Sebab kamu patut bersyukur karena kamu adalah orang-orang yang masuk di kelas elit yang hanya akan memperingati hari ulang tahun setiap 4 tahun sekali. 29 Februari menjadi hari spesial karena hanya muncul 4 tahun sekali pada tahun kabisat. Hari-hari kabisat diperlukan untuk menjaga kalender agar sejalan dengan revolusi bumi di sekitar matahari. Jadi, orang-orang yang lahir pada 29 Februari termasuk ke dalam golongan limited edition. Hal tersebut disebut dengan lapling, yaitu orang yang lahir pada hari kabisat yang hanya ada sekitar 5 juta orang di seluruh dunia, di mana kemungkinan orang yang dilahirkan pada tanggal unik ini ada pada 1 dari 1461 kelahiran di dunia. Di Indonesia sendiri, kamu tentu mengenal artis cilik Dea Imut yang ternyata lahir pada 29 Februari 1996. Jadi, orang-orang yang lahir di tanggal 29 Februari mau tidak mau harus merayakan ulang tahunnya di lain hari sampai ketemu pada tahun kabisat berikutnya. Meski begitu, kamu juga bisa saja tidak merasakan Sweet Seventeen di tahun kabisat. Untuk itu, kamu bisa menyiasati dengan ikut merayakan Sweet Seventeen sehari sebelum tanggal ulang tahunmu. Tak hanya itu, menjadi orang yang lahir pada 29 Februari boleh berbangga kok, karena ada beberapa sejarah penting yang turut terjadi pada tanggal yang sama di tiap tahunnya, seperti George Armstrong Custer bertempur di pertempuran Little Big Horn tahun 1876, tenggelamnya kapal Titanic tahun 1912, serta Benjamin Franklin yang berhasil membuktikan bahwa petir adalah listrik di tahun 1752. Tahun kabisat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kabisah yang artinya melompat. Melompat yang dimaksud adalah perpindahan dari tanggal 28 Februari ke 1 Maret pada tahun di luar kabisat. Nah, itulah kenapa tahun kabisat sering digambarkan dengan simbol katak. Dari sisi sejarah, tahun kabisat dicetuskan oleh astronom bernama Sosigenes Alexandria yang hidup di zaman kepemimpinan Julius Caesar pada masa Romawi, tepatnya tahun 1500 Masehi. Hasil hitung-hitung Sosigenes kala itu, bumi membutuhkannya waktu selama 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45 detik untuk mengelilingi matahari dalam orbitnya. Nah, demi memudahkan hitungan, 1 tahun dibulatkan menjadi 365 hari. Kelebihan sekitar 6 jam dalam 1 tahun itu digabungkan di tahun keempat sebagai 1 hari. Dengan kata lain, 6 jam kali 4 sama dengan 24 jam per hari. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa yang dipilih bulan Februari? Tahun kabisat mulai ada sejak diluncurkannya kalender Gregorian di tahun 1582. Sejarah tahun kabisat ini dikenal sebagai Leap Day yang lahir berawal dari kekesalan Julius Caesar. Petinggi Romawi itu dikenal sebagai Father of Leap Year atau Bapak Tahun Kabisat karena ia berada di belakang pencetusan tahun kabisat tersebut. Kalender Masehi sebenarnya tercipta berdasarkan sistem matahari yang dikenal sejak zaman
zaman Romawi jauh sebelum pemerintahan Julius Caesar. Lalu Julius Caesar membagi 1 tahun dalam 10 bulan sebelum kemunculan bulan Januari dan Februari. Bulan apa sajakah itu? Antara lain Martius, Aprilius, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, dan Desember. Pada zaman dahulu, perayaan tahun baru bukan di bulan Januari, melainkan bertepatan dengan awal musim semi yang terjadi pada bulan Maret, tepatnya setiap tanggal 21. Nah, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan Mesir merasa bahwa terdapat kesalahan pada kalender tersebut. Setelah Julius Caesar pulang dari Mesir menuju Roma, ia menambahkan 2 bulan lagi dalam kalendernya, yaitu Januarius dan Februarius, sehingga terciptalah dalam 1 tahun berumur 365 hari dan setiap 4 tahun sekali berumur 366 hari atau disebut tahun kabisat. Alasan bulan Februari, sebab kalender zaman dulu, Februari adalah bulan terakhir dalam 1 tahun. Karena penambahan bulan Januari dan Februari menjadi pelengkap untuk 10 bulan yang sudah ada sebelumnya demi melengkapi jumlah hari yang ada dalam setahun. Karena Februari adalah bulan terakhir, maka bulan ini menjadi sasaran untuk mengambil sehari dan jumlah hari yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, sistem penanggalan ini pun kembali diperbaiki, termasuk penyusunan nama bulan sampai jadi seperti sekarang. Namun, setelah digunakan selama 1500 tahun, penanggalan ini kembali menimbulkan masalah loh teknolovers. Kesalahan perhitungan ini jadi selisih 10 hari. Menurut perhitungan Dr. Aloysius Lewis, astronomer Italia abad ke-16, hingga pada akhirnya Paus Gregorius XIII mengubah ketentuan penambahan dan membuat kalender Gregorian. Nah, dalam aturan ini, mereka memutuskan untuk menerapkan kriteria tahun kabisat. Melalui penetapan tersebutlah tahun kabisat menjadi tahun yang harus habis dibagi 4. Selanjutnya, penanggalan ini pun diresmikan pada tahun 1582. Sekarang udah pada tahu kan kenapa tanggal 29 hanya ada dalam 4 tahun sekali? Di sini ada yang lahir di tanggal spesial ini nggak sih? Atau punya teman yang lahir di tanggal unik ini? Komen di bawah ya. Oke deh Teknolovers, seperti biasa sebelum video berakhir, jangan lupa like and share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan info teknologi terupdate masa kini. Thank you for watching. See you in the next video and bye.